Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, penguji ujian kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aziz Rizal, salah satu mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100521. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Kembangan Utara 07 Petang di kelas 6, yang mana dengan materi memahami salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ad-Duha. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat nih. Sudah pada makan? Sudah. Oke, sekali lagi ya. Jawab salamnya dengan semangat. Biar terlihat bahwa muslim itu kuat. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, baik, pada siang hari ini alhamdulillah kita masih bisa hadir ke sekolah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salah satu kewajiban umat Islam ya, yaitu menuntut ilmu yang sebagaimana sabda Rasulullah, kita belajar dimulai dari buayan ibu kita dari lahir sampai hingga nanti kita wafat. Oleh karena itu, kita untuk menuntut ilmu tetap harus semangat, jangan putus asa walaupun sesulit apapun pelajarannya. Baik ya. Oke, pada hari ini seperti biasa pada hari ini jadwalnya pembelajaran agama Islam sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam? Siap. Bukunya dibawa semua? Dibawa, tidak ada yang tertinggal ya. Berarti semuanya sudah mengikuti aturan sesuai sekolah, jadwal yang sudah ditentukan. Oke, sebelum itu Bapak ingin periksa kerapiannya. Apakah semua sudah rapi dari segi seragamnya, kebersihannya, kerapihannya? Lengkap ya? Dasi sudah pakai semua. Kemudian kebersihannya, apakah kukunya panjang? Sudah dipotong ya? Iya. Karena di dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Oke. Baik, nanti ada materi yang akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Untuk itu, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan apa yang menjadi kesulitan kita dalam menuntut ilmu, Allah akan bimbing kita menjadi hal yang mudah, dan insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita berdoa, Bapak akan sapa lagi ya, sebagai bentuk persepsi ya. Akan menyapa kalian bagaimana kabarnya. Coba sekali lagi ya, dengan semangat dan penuh kegembiraan. Selamat siang. Siang luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat, ceria, bersemangat, berprestasi. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kita lanjutkan. Kalau dalam keadaan sehat semua, mari kita berdoa bersama. Ya, nanti akan dipimpin oleh teman kita yang akan memimpin doanya, yaitu Saudara Arya. Kepadanya dipersilakan. Duduk siap. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih untuk Ananda Arya telah memimpin doa pada pertemuan kita hari ini. Baik, berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, ya, yaitu Indonesia Raya. Nanti akan dipimpin oleh saudari Clara. Disilakan. Nah, dimohon untuk anak-anak semua dipersilakan untuk berdiri sebagai bentuk rasa nasionalis kita dan kecintaan kita terhadap negeri ini, yaitu negeri Indonesia. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan anak-anak semua untuk duduk kembali dan Clara balik kembali ke tempat. Sesi berikutnya yaitu sebelum kita pembahasan kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang surat Ad-Duha, Bapak akan menanyakan dalam bentuk lagu, ya, lagu singkat yang akan insya Allah akan membangkitkan semangat kalian untuk belajar, ya. Bisa diikuti? Bisa. Baik. Jadi nanti ada clue-nya. Untuk yang warna putih itu Bapak, nanti yang warna kuning itu kalian bisa menjawab, ya. Kita coba ya satu kali. Kelas 6 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 6 semuanya. Hebat. Coba kalian. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti setelah tadi kita menyanyikan lagu bersama-sama, sudah semangat ya? Sudah lebih semangat ya? Oke, baik. Untuk itu, silakan untuk buku pelajarannya, buku paket dan buku tulisnya dipersiapkan, diambil, dan disiapkan di atas meja masing-masing. Oke, sejenak kita
Bapak akan mengabsen kehadiran siswa pada hari ini untuk kelas 6. Apakah hadir semua atau ada teman yang mungkin berhalangan hadir, maka nanti bisa diisi absensinya, ya. Oke, baik, yang nanti akan Bapak panggil, silakan tunjuk tangan. Kemudian untuk yang laki-laki hadir, untuk yang perempuan hadiroh. Siap ya? Oke. Naila hadiroh. Lutfi Saki Zaidan. Oke. Hadir ya. Terus Friska Azahra hadir. Clara hadiroh. Jaka Nugraha hadir. Oke, baik. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Oke, baik. Ternyata alhamdulillah kita hadir semua pada pertemuan hari ini. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pertama, kita akan belajar membaca surat Ad-Duha dengan tartil, dengan baik. Jadi dengan tartil itu maksudnya dengan bacaan yang sesuai dengan hukum tajwid, hukum makhorijul hurufnya, ya. Jadi tidak asal baca dan asal-asalan gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan terjemah surat Ad-Duha dengan benar. Jadi nanti setelah kita mengetahui dan menghafal surat Ad-Duha, kita tentu harus paham makna dan isinya dengan cara membaca artinya, ya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan tentang surat Ad-Duha atau tujuan pembelajaran yang kita bahas? Paham semuanya? Paham. Oke, baik, kita langsung masuk pada materi. Oke. Di layar sudah tampil ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Diminta untuk mengamati apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar pertama. Ada yang mau coba menjawab? Tunjuk tangan. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar yang pertama? Gambar apa? Anak? Bimo? Anak sedang sholat, melaksanakan ibadah sholat. Lanjut, gambar yang kedua. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar yang kedua? Matahari terbit pada pagi hari. Berarti kalau kita gabungkan, kita satukan gambar satu dan kedua, akan ada pembahasan yang akan kita bahas ya tentang surat Ad-Duha. Berarti mengajarkan tentang ada sholat sunnah yang dikerjakan Rasulullah di awal terbitnya fajar, yaitu surat Ad-Duha. Oke. Silakan dibuka bukunya. Materi tentang surat Ad-Duha. Di halaman awal, di halaman 3. Di situ tercantum surat Ad-Duha. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Sudah ditemukan halamannya? Sudah, di halaman 3. Oke. Mari kita baca bersama-sama dengan semangat, kemudian dengan baik, ya. Tidak ada yang bercanda, kemudian ngobrol. Siap ya? Oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar
wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul. Oke, baik. Kalian sudah membaca surat Ad-Duha. Di situ tertera ada berapa ayat sih surat Ad-Duha? 11. Apa sih arti dari Ad-Duha? Waktu duha. Ya, berarti surat Ad-Duha diambil dari ayat yang pertamanya. Ad-Duha, waktu duha. Ya. Oke. Silakan disaksikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, baik. Tadi itu video pembacaan surat Ad-Duha dengan metode Umi. Kita coba praktekkan ya. Dengan metode yang sama, kita baca lagi sekali lagi. Yang insya Allah jadi akan lebih baik bacaan kita dan panjang pendeknya pun mungkin bisa lebih benar. Ya, oke, yuk kita praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallah. Oke, masing-masing nanti coba akan Bapak minta dilihat buku selanjutnya, halaman selanjutnya ada artinya, makna atau terjemah dari surat Ad-Duha. Nanti masing-masing kelompok Bapak minta untuk membaca dua makna, dua arti. Jadi mulai dari sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Ya. Jadi kelompok 1 dibaca makna ayat pertama dan ayat kedua. Bisa ya? 1 dan 2. Bareng-bareng ya. Silakan. Ayat pertama. Artinya Demi waktu duha. Yang kedua. demi malam apabila telah sunyi. Oke. Selanjutnya. Ayat ketiga dan ayat keempat. Kelompok 2. Dibaca. 1, 2, 3. Tidak meninggalkan engkau Muhammad Dan tidak pula membencimu. Dan ayat keempat. dan sungguh yang kemudian itu Lebih baik bagimu dari yang oke. 1, 2, 3, 4. Ayat 5 dan ayat 6. Lebih semangat ya bacanya. 1, 2, 3. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti
masih memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Ayat ke-6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Oke. Selanjutnya, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Dimulai dari sekarang, silakan. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Oke. Selanjutnya, ayat berikutnya, silakan dimulai. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Oke, silakan. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Oke. Sama sampai ayat ke-11. Ada pesan apa? Ada pesan? Coba di ayat 9. Untuk apa kita diajarkan di dalam surat Ad-Duha? Pesan apa? Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Berarti pesan di dalam surat Ad-Duha salah satunya di antara beberapa isi atau kandungannya, salah satunya kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ya. Berarti kita harus menyayangi dan mencintai anak yatim sebagaimana Rasulullah juga ajarkan kepada umatnya, ya. Oke, selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan yang belum dimengerti, tapi setidaknya kalian sudah mengerti surat Ad-Duha ada berapa ayat, kemudian lafaznya seperti apa, gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Sebelum kita masuk pada tugas kelompoknya, untuk membangkitkan semangatnya lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Atau gitu. Oke, coba Bapak yang tes semangatnya ya. Yang kencang tepuknya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tuh, ada yang belum fokus kan. Tepuk 0. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 0. Nah, berarti ada yang belum fokus. Oke, sekali lagi. Speednya dari mulai lambat, sedang ke cepat ya. Siap-siap. Kita lambat dulu. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 0. Nah, tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 0. Ada yang belum fokus juga. Oke, sekarang tangannya diangkat semua. Diputar-putar, tutup. Diputar-putar, tutup. Tutup, tutup, tutup. Diputar. Bisa ya? Nanti akan Bapak kasih clue-nya untuk memegang anggota tubuh kalian. Tapi jangan fokus apa yang Bapak pegang. Tapi kamu fokus terhadap diri kamu sendiri. Anggota tubuh yang kamu pegang. Ya, siap. Coba. Tangannya di atas. Digoyang-goyang. Tutup. Goyang. Tutup. Goyang. Tutup. Tutup. Goyang. Yang kencang. Pegang. Kepala. Ada yang salah? Sekali lagi. Goyang lagi. Tangan di atas. Digoyang-goyang. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Goyang-goyang. Pegang telinga. Ada yang megang perut duluan. Oke. Bisa fokus lagi? Coba konsentrasi. Oke. Berapa jumlah kaca jendela yang ada di kelas? Kamu udah mau berapa bulan kan sekolah di kelas ini? Kira-kira kamu memperhatikan tidak berapa jumlah jendela yang atau kaca yang ada di kelas? 16? Coba kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10,
Ini ada 2 ya? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada yang menjawab 17 tadi? Oke. Orang yang kreatif atau dia berpikir eksploratif, dia akan memperhatikan di sekelilingnya. Sekelilingnya, dan dia akan membaca situasi di sekelilingnya. Terutama dalam hal yang sekecil itu, dia membaca berapa jumlah jendelanya ya. Nah, itu yang termasuk ciri-ciri anak yang berpikir kritis. Sesuai situasi dan kondisi yang dia pati. Oke. Baik, selanjutnya. Tugas selanjutnya akan Bapak berikan berupa tugas kelompok yang akan kalian kerjakan bersama-sama kelompoknya, yaitu ini bentuk soalnya ya. Jadi nanti akan Bapakkan bahan ajar kelompoknya yang perlu dikerjakan. Pertama, kalian akan mendapatkan sebuah kertas berisikan potongan-potongan ayat ya, yang diacak dan tidak tersusun. Kemudian tugasnya adalah kalian menyusun ayat tersebut menjadi satu surat ad-duha yang sesuai. Yang tidak sesuai urutan ayatnya ya. Tidak berantakan, terus sesuai urutan ayatnya gitu. Karena di potongan kertas tersebut nggak ada nomor ayatnya. Ya. Jadi perlu berpikir, kalau yang sudah hafal pasti bisa untuk menyusunnya. Nah, ini perlu kerja kelompok yang bagus, kerjasama yang baik, untuk saling membantu dan bekerja sama dan gotong royong untuk mengerjakan tugas tersebut. Sudah siap? Siap. Oke, Bapak akan bagikan tugasnya. Kelompok 3, ready? Ini dengan lemnya ya. Di kertasnya untuk disusun bersama kelompoknya menjadi satu keutuhan surat ad-duha. Ya, silakan dicopot. Untuk mencopot perlu bantuan? Bisa? Bisa ya? Oke, itu aja. Nah, itu tinggal tarik. Udah. Nah, perhatiannya untuk masing-masing ayat yang sudah diberikan, jangan sampai ada yang hilang ya. Atau jangan sampai ada yang tersangkut atau jatuh. Silakan jika sudah mendapatkannya, tulis masing-masing di kertasnya untuk nama kelompoknya masing-masing, nanti di baliknya. Nanti untuk menempelan ayatnya di depannya. Jadi nama kelompoknya di baliknya. Iya, nama masing-masing anggota kelompoknya. Bisa dimulai ya? Oke, silakan, selamat mengerjakan. Belum bisa. Boleh. Silakan masing-masing membagi tugas, siapa yang untuk menempel, siapa temannya untuk menyusun. Dan ini berjalan waktunya ya. Jadi ada kelompok yang nanti tercepat, 3 kelompok tercepat akan mendapatkan reward. Di bawahnya aja sih. Ya. Berurutnya ke bawah ya. Jadi ayat pertama, ayat kedua tersusun ke bawah. Tersusun ke bawah ya. Disusun ya. Baru memulai. Ada kebingungan?
Bentuknya kelompok untuk saling membantu, bergotong royong, bekerja sama. Tidak mengandalkan satu sama lain. Dilem dengan rapi. Penilaiannya juga mencangkup kerapihan, kerjasama, kemudahannya, dan kerapihan. Cara menempelnya, bilan menempel, dan menyusun kerapihannya. Oke, kelompok 5 selesai ya. Ayo, baru dapat berapa? 3. Lanjut, dicek. Oke, untuk kelompok yang sudah selesai, dipersilakan untuk perwakilan saja untuk maju ke depan sebagai bentuk bahwa kelompok itu memang sudah selesai. Sudah ditulis nama kelompoknya, anggotanya masing-masing? Sudah. Kelompok 5 sudah selesai pertama ya. Oke, silakan untuk maju perwakilannya, satu orang saja nggak apa-apa. Naila, boleh maju? Iya, nama kelompok dan anggotanya. Oke, baik. Di depan kalian sudah ada 3 kelompok yang memang tercepat dalam waktu pengerjaannya. Tadi pertama catatan waktu tercepat dari kelompok 5, kemudian yang kedua dari kelompok 4, dan yang catatan waktu ketiga tercepat yaitu kelompok 3. Ya. Sambil kelompok lain mengerjakan, diselesaikan terlebih dahulu, Bapak akan mengecek apakah urutan suratnya benar atau masih ada yang kurang tepat. Oke, ini kelompok 5 sudah sangat baik dalam menempelkannya, terus urutannya sudah tepat. Jadi kamu mendapatkan nilai yang sempurna ya. Untuk pengerjaan kelompoknya, semuanya bekerja ya? Oke, silakan dipegang. Ya, kembali ke tempat, nggak apa-apa. Untuk kelompok selanjutnya, catatan waktu tercepat kedua, kelompok 4. Oke, urutan ayatnya sudah benar. Penempelannya juga cukup rapi. Ya. Jadi tinggal diperbaiki cara penempelnya aja. Karena masih ada renggang atau jeda di tiap-tiap ayat. Jadi nilainya 90 ya. Nah. Kemudian kelompok selanjutnya Oke, untuk ini kamu evaluasinya tinggal lebih teliti cara menempelnya. Kemudian untuk kerjasama sudah baik ya? Sudah. Oke, bagus. Tinggal cara penempelannya aja ya. Iya, Pak. Oke. Ya, makasih, Pak. Silakan kembali ke tempat. Gimana nilainya? Sudah sesuai ya? Sudah sesuai dengan urutan surat di dalam surat Al-Duha, dan bacanya juga sudah tepat. Nah, untuk selanjutnya coba Bapak ingin bertanya, di dalam surat Al-Duha diambil dari ayat yang berapa?
Ayat pertama. Kemudian apa arti dari ad-duha? Waktu duha. Kemudian ada jumlah ayatnya ada berapa? 11. Oke, semuanya tepat. Berarti kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya sudah sangat baik. Oke, tadi sudah beberapa teman kelompok kalian sudah beberapa kelompok yang sudah menunjukkan hasil baiknya dalam kerjasama kelompok, dari cara menempelnya, kemudian kerjasamanya dengan kelompoknya, saling membantu, dan susunan ayatnya gitu, dan semuanya tepat ya, tepat, benar. Berarti insya Allah semuanya kalian sudah paham dalam memahami lafaz surat ad-duha per ayat 1 sampai dengan 11. Oke. Kita telah melaksanakan bersama-sama tadi lembar kerja kelompok, yaitu tugasnya menyusun ayat surat ad-duha, di mana tadi setelah Bapak evaluasi cukup sudah sangat baik dalam kerjasama kelompok, kemudian saling bergotong royong dan kerjasama, kemudian dalam mengurutkan ayat per ayat di dalam surat ad-duha mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 11, dan semuanya berjalan dengan baik, dan hasilnya pun sudah bisa disimpulkan bahwa kalian sudah memahami ayat per ayat dengan sangat baik. Oke, ya. Selanjutnya sampai sini dalam pengerjaan kelompok dan dari awal yang sudah kita laksanakan, apakah ada yang belum paham atau belum dimengerti? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Oke, apabila nanti ada pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan di ruang kelas ini, silakan nanti bertanya di luar kelas dengan Bapak ya. Ataupun masih ada yang mengganjal di hati kalian masalah materi as-surat ad-duha. Kita refleksi. Refleksi berarti kita harus perenggangan lah ya. Setelah materi yang sudah kita bahas, agar menjadi lebih rileks ya, akan Bapak ajukan pertanyaan. Barangkali nanti ada teman-teman yang ingin coba menjawab pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kemudian terbangun tidak motivasi untuk semangat belajarnya, untuk kerjasamanya dengan kelompok kalian? Terbangun ya? Oke, terima kasih. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang mau coba ngasih reaction? Emot-emot boleh, emot-emot. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran kali ini? Senang? Senang ya? Oke. Ada lagi selain senang? Semangat? Semangat. Apalagi? Ceria. Ceria ya. Oke, walaupun siang-siang harus tetap ceria. Lanjut. Mari kita buat kesimpulan apa saja yang sudah kalian pelajari. Pelajaran pertama, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Kita bisa membaca surat ad-duha dengan baik dan benar, ya. Kemudian yang kedua, ya, kita diajarkan untuk saling bekerja sama, menolong di dalam pembelajaran kali ini, karena tugasnya kelompok ya. Apalagi dapat menyusun ayat yang mungkin kalau kita belum mengerti susunan urutan ayatnya, kita sudah lebih mengerti ya. Dan mungkin dengan kita mengurutkan ayat dari ayat 1 sampai 11 yang teracak, kita secara nggak langsung itu juga menghafal. Ya. Menghafal ayat surat ad-duha. Gitu ya. Di satu sisi yang sudah Bapak sampaikan tadi, pertanyaan refleksi, mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin menyimpulkan berupa kesimpulan ya, dalam bentuk tulisan ataupun kesimpulan dalam bentuk tulisan di papan tulis. Nanti akan Bapak tunjuk satu orang, mungkin bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya. Teman-teman ada yang mau coba maju, anak-anak? Silakan tunjuk tangan. Iya, siapa namanya? Aura. Oke, siap ya. Nih spidolnya, silakan ditulis di papan tulis yang kamu dapatkan hari ini.
Oke. Oke, pesan yang sudah disimpulkan oleh teman-teman kalian di dalam surat Ad-Duha, situ terdapat 5 poin ya. Keyakinan, kemudian syukur atas nikmat Allah, perhatian terhadap anak yatim, sikap lembut dan menolong, kemudian masa lalu sebagai pelajaran. Nah, ini pesan-pesan di dalam surat Ad-Duha yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita harus yakin sebagai manusia terhadap kuasa Allah, ya. Kemudian kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, perhatian terhadap anak yatim. Kita tidak boleh membuli, menghardik, ya, mengejek, bahkan merendahkan anak yatim, ya. Dan kita harus perhatian dan menyayangi anak yatim. Kemudian yang keempat, sikap lembut dan menolong. Jadi kita sudah praktekkan bersama kerja kelompok, itu saling menolong, kemudian bersikap lemah lembut, tidak ada yang saling berebutan, meja lain dengan meja lain, kelompok lain dengan kelompok lain, ya, atau saling mengejek atau merendahkan kelompok lain, itu tidak ada, ya. Lanjut, yang terakhir, masa lalu sebagai pelajaran, ya. Berarti apa yang sudah berlalu menjadi pelajaran untuk saat ini dan akan datang. Jangan sampai kita menjadi manusia yang terpuruk atas masa lalu yang sudah terjadi, ya. Jadi kita menjadi manusia yang selalu belajar setiap hari untuk menjadi lebih baik, ya. Sampai sini paham? Oke, terima kasih Aura sudah menuliskan pesan di dalam surat Ad-Duha. Untuk itu, setelah selesai materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kita hari ini, untuk pesan pada pertemuan selanjutnya, nanti usahakan menjadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha lagi. Tadi masih banyak yang belum melaksanakan, ketika ditanya sudah melaksanakan sholat subuh, masih banyak yang belum melaksanakan sholat subuh. Atau ibadah-ibadah 5 waktunya, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian berbakti juga kepada orang tuanya, ya, gitu. Oke, telah selesai. Kemudian kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Setelah ini kita berdoa, kita baca surat Al-Asr. Sebelum itu, silakan bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas, tidak ada barang-barang yang tertinggal, kemudian jangan sampai meninggalkan sampah di kolong meja ataupun di bawah meja, ya. Sudah siap ya? Oke, kita kembali ke rumah. Insya Allah kalau kita awali dengan berdoa agar selama sampai rumah dan tidak ada halangan apapun atau musibah apapun yang menimpa kita dan keluarga kita. Amin ya robbal. Kita baca wal asri bersama-sama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sadaqallahul. Oke, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah Bapak doakan, Bapak Ibu guru doakan, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian setiap harinya ke sekolah hadir, pulang ke rumah membawa ilmu yang bermanfaat dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.